ini? Kenapa gaunnya jadi rusak kayak gini? Kalau Ines dan Arman tahu, mereka bisa marah sama aku. Aduh, gimana ini? Kalau sampai mereka tahu, bisa gawat ini. Gak mungkin juga aku ganti gaunnya. Gak ada gaun yang kayak gini. Ini khusus aku rancang buat Ines. Dia pasti sedih banget. Kenapa Mbak? Ines, Arman, aku minta maaf. Ini gaun pernikahan aku kan Mbak? Kenapa bisa kayak gini? Saya juga nggak tahu Mbak. Semalam gak kayak gini. Saya jamin itu. Tapi kenapa bisa kayak gini? Ines mana sih? Katanya mau ketemuan di sini. Kok dia belum nyampe ya? Aku telepon aja deh. Lah, kok gak aktif sih? Tumben banget HP-nya gak aktif. Gak biasanya dia kayak gini. Ih, lama banget sih. Kalau tahu gini, mending aku tadi gak datang lebih awal. Kamu lama banget sih. Aku udah nunggu lama loh. Iya maaf, tadi aku balik lagi ke rumah. Soalnya ada barang yang ketinggalan. Emangnya apa yang ketinggalan? Ini undangan pernikahan kamu sama Arman. Kalian beneran mau nikah? Kok aku nggak dikasih tahu sih? Sengaja, aku sengaja baru kasih tahu kamu sebagai kejutan. Tapi kamu tenang aja, kamu orang yang pertama yang aku kasih undangan kok. Ya tapi tetap aja aku gak dikasih tahu waktu Arman ngelamar kamu. Ih, kesel deh. Cup, sahabat aku ini jangan marah ya. Maaf ya, aku nggak ngasih tahu kamu lebih awal. Bukannya aku nggak mau, tapi ini kesepakatan aku sama Arman. Karena yang tahu memang cuma dari pihak aku sama Arman. Maaf ya. Kamu harus bujuk aku ngambek nih. Kamu ini ya, aku traktir makan di all you can eat ya. Oke, deal. Haha. Aku pengen banget kamu datang dan jadi orang yang aku kenalin ke orang-orang. Aku pengen mereka tahu kalau aku tuh punya sahabat yang udah aku anggap kayak saudara aku sendiri. Makasih ya, kamu itu sahabat baik aku juga. Aku seneng banget lihat sahabat aku bakalan nikah sama orang yang dia cinta. Kamu harus bahagia sama orang yang kamu cinta ya. Aku selalu berdoa buat kamu. Hai, kamu udah selesai sama Livi? Kita ada janji loh sama Mbak Sarah. Iya udah kok Livi, aku sama Arman pergi dulu ya. Maaf gak bisa lama-lama. Iya gak apa-apa, kalian hati-hati ya. Kenapa ini? Kenapa gaunnya jadi rusak kayak gini? Kalau Ines dan Arman tahu, mereka bisa marah sama aku. Aduh, gimana ini? Kalau sampai mereka tahu, bisa gawat ini. Gak mungkin juga aku ganti gaunnya. Gak ada gaun yang kayak gini. Ini khusus aku rancang buat Ines. Dia pasti sedih banget. Kenapa Mbak? Ines, Arman, aku minta maaf. Ini gaun pernikahan aku kan Mbak? Kenapa bisa kayak gini? Saya juga nggak tahu Mbak. Semalam gak kayak gini. Saya jamin itu. Tapi kenapa bisa kayak gini? Terus gimana Mbak? Pernikahan saya tinggal 1 minggu lagi. Gak mungkin kan kalau bikin gaun baru. Kamu tenang dulu ya, kita bisa cari cara yang lain. Pasti ada jalan, ya kan Mbak? Iya, saya pastikan ada cara yang lain. Untuk gaun ini kita biarkan saja. Saya ada gaun yang sudah jadi. Mbak Ines tinggal bilang aja modelnya mau diubah gimana. Ya mau gimana lagi? Gak ada cara lain lagi kan? Pernikahan kita tinggal sebentar lagi kan? Saya ambil beberapa baju lagi ya Mbak. Kamu ngerasa nggak ada yang aneh? Iya, aku ngerasa juga. Ini nggak mungkin cuma kebetulan. Pasti ada orang yang ngelakuin ini semua. Tapi siapa? Kita nggak pernah punya musuh kan? Kita juga nggak pernah punya masalah sama siapapun. Kita harus cari tahu. Kamu nggak akan pernah jadi istrinya. Hah? Suara siapa itu? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Apa ini? Kenapa semuanya jadi berantakan kayak gini? Siapa yang melakukan ini? Enggak, ini nggak mungkin. Kenapa bisa jadi kayak gini? Tunggu, cincin pernikahannya. Kemana cincinnya? Nggak mungkin ada pencuri kan? Kalau ada pencuri, nggak mungkin dia tinggalin jejak banyak darah. Ini teror. Kenapa dadaku sesak banget ya? Ada yang nggak beres nih. Dadaku sakit banget. Ada apa ini? Arman, apa yang terjadi? Kamu juga kenapa Arman? Aku juga nggak tahu Bu. Pas aku masuk semuanya udah berantakan. Cincin buat nikah juga nggak ada. Terus kamu juga kenapa?
Aku nggak tahu Bu, tapi dadaku tiba-tiba aja sesak nafas. Kita ke rumah sakit aja ya. Soal yang berantakan ini kita bisa cari tahu nanti. Yang penting kamu dulu aja. Tapi gimana sama semua ini Bu? Gak usah kamu mikirin ini. Yang paling penting itu kondisi kamu. Ayo kita ke rumah sakit. Kenapa kamu bisa tiba-tiba sakit kayak gini? Menjelang pernikahan kita, kenapa banyak banget yang terjadi kayak gini? Gaun pengantin, seserahan, bahkan cincin pernikahan kita. Dan sekarang kamu yang tiba-tiba sakit. Gimana Om? Gimana kondisi Arman? Dokter bilang gak ada penyakit atau apapun dari Arman. Dia baik-baik aja kok. Hah? Kok bisa? Semalam katanya dada Arman sesak. Saya kurang tahu, tapi ini bukan sakit biasa. Kita harus cari bantuan. Aku juga mikirnya gitu Om. Aku curiga ini kiriman dari orang, santet. Itu bisa jadi. Dokter bilang kalau Arman tuh sehat-sehat aja. Padahal dari semalam dia sesak nafas dan banyak kejadian lain. Kenapa pernikahan kita jadi banyak hambatan kayak gini? Iya, ini tuh ujian pernikahan. Saya yakin kalau kalian saling percaya, kalian bisa melewati semuanya. Pernikahan kalian pasti akan tetap berjalan apapun halangannya. Amin, itu yang aku harapkan. Hei, kamu udah bangun? Aku di mana? Kamu lagi di rumah sakit. Apa yang kamu rasakan? Sesak nafas. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa masalah ini datang bertubi-tubi? Aku cuma mau pernikahan aku sama Arman berjalan dengan lancar, tanpa harus adanya hambatan apapun. Kamu siapa? Kok bisa turun dari daun? Itu daun apa lagi? Kok bisa segede itu? Hahaha, nggak usah mikirin itu. Urusan animator itu. Yang penting sekarang saya mau kasih tahu kamu satu hal. Satu hal apa? Kamu jangan macem-macem ya. Stop, gak usah deket-deket. Kita berjarak aja. Saya udah mau menikah ya. Kamu jangan macem-macem loh. Deh, siapa juga yang mau macem-macem? Orang saya mau ngasih tahu doang kok. Ya udah cepetan. Ada, gini amat ya mau ngasih tahu doang. Gini, kamu mau tahu nggak kenapa banyak yang terjadi? Bisa nggak usah bertele-tele kayak gini? Langsung aja. Semua itu karena ada yang menyantet kamu dan Arman. Bisa dibilang santet pernikahan. Apa? Kok bisa? Siapa yang melakukan itu semua? Orang yang ada di sekitar kamu. Dia orang terdekat kamu. Iya, tapi siapa? Nggak mungkin kan dari pihak keluarga aku atau keluarga Arman. Kita punya hubungan yang baik. Saya nggak tahu. Yang jelas dia cemburu dengan hubungan kamu dan Arman. Udah ya, saya mau pergi dulu. Tugas saya masih banyak, nggak bisa di backup. Hah? Siapa yang melakukan ini? Kamu ngapain diam di depan rumah? Bukannya langsung masuk aja? Iya Bu, ini juga aku mau langsung masuk. Kamu ini kenapa? Tadi Ibu dengar kamu lagi ngomong sama seseorang. Siapa dia? Aduh Bu, aku pusing banget nih. Aku mau langsung istirahat aja ya. Ada yang aneh. Kamu tuh lagi ngomong sama siapa sih? Kenapa muka kamu jadi kayak ketakutan gitu sih? Gak apa-apa kok Bu, aku cuma ketemu sama orang aneh aja. Tapi kamu gak apa-apa. Soal Arman gimana? Arman masih sakit, tapi penyakitnya nggak terdeteksi sama medis. Aku nggak tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Yang jelas, ini ada yang nggak beres. Ya Tuhan, Ibu sih yakin ini pasti santet. Mungkin aja kan ada orang yang benci atau yang iri sama kalian. Terus soal pernikahan kalian gimana? Aku nggak tahu Bu. Sekarang aku lagi mikirin kesembuhan Arman dulu. Mungkin pernikahan kita bakal ditunda. Aku juga nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Ini ujian buat pernikahan kalian. Ibu yakin kalau kalian sama-sama kuat, semuanya akan terlewati. Iya, semoga aja Bu. Aku udah capek sama semua masalah ini. Ya udah, kamu istirahat sana. Aku mau di sini dulu, nanti aku ke kamar. Ya udah, Ibu duluan ya ke kamarnya. Kenapa jadi merinding gini ya? Kamu nggak akan pernah jadi istrinya. Suara siapa itu? Gak mungkin kan kalau itu suara Ibu. Kayaknya aku butuh banyak istirahat nih. Aku udah mulai halusinasi.
Kenapa kepala aku jadi berat banget ya? Duh, jangan sampai aku sakit dong. Arman baru aja mendingan, masa ganti aku jadi yang sakit sih? Kan gak lucu. Kamu gak akan pernah jadi istrinya. Livi, dia yang sudah menghancurkan semuanya. Kamu kenapa, Nak? Dia orangnya, Livi orangnya, Bu. Mas, kesini Mas, tolong. Ada apa ini, Bu? Ya Tuhan, Ines kenapa, Bu? Kenapa dia jadi kayak gini? Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, Mas. Ayo kita bawa Ines, Mas. Iya, tapi bawa kemana? Kita kan nggak tahu dia kenapa dan sakit apa. Kita bawa dia ke Kiai, Mas. Diam, semuanya diam. Kalian nggak tahu apapun. Dia bawa aku kemari. Livi, wanita itu harus terima akibatnya. Kita harus benar-benar bawa Ines ke Kiai atau Ustadz, Bu. Kan aku juga bilang gitu, Mas. Kamu gimana sih? Katakan, siapa yang mengirimmu? Livi, dia ambil fotonya. Dia sahabat cinta Arman. Jadi ini hanya karena cinta. Kamu kembalilah ke pengirimmu. Jangan ganggu orang lain lagi. Pak Kiai, ada apa dengan anak saya? Dia tidak apa-apa. Kalian jangan khawatir. Santet itu sudah menghilang. Tapi Ines mungkin hanya kecapean aja. Alhamdulillah, saya lega dengarnya. Makasih banyak, Kiai. Cepat sadar, Nak. Sekarang kamu sudah tidak disantet lagi. Kamu sudah aman. Kok tiba-tiba jadi dingin gini sih? Kok malah tambah dingin sih? Suara siapa itu? Kenapa badan aku tiba-tiba panas? Jangan-jangan santet itu berbalik ke aku. Gak, ini gak boleh terjadi. Kamu tidak akan pernah menang. Enggak. Mereka harus putus. Mereka gak boleh bersama. Kamu tidak akan pernah menang. Livi, kamu kenapa? Livi, bangun, Nak. Sadar, Nak. Kamu kenapa? Tolong. Kamu kapan sih sadarnya? Dari semalam kamu kayak gini. Aku jadi khawatir sama kamu. Syukurlah akhirnya kamu sadar juga. Aku kenapa? Kenapa kepala koko sakit banget ya? Jangan dipaksain, nanti tambah sakit kepalanya. Kamu udah sembuh? Iya, aku udah sembuh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba badan aku udah baikan. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Nak. Ini minum dulu ya. Ibu kasih tahu ayah kamu dulu ya. Arman, Livi, dia. Iya, aku udah tahu. Ayah sama ibu kamu yang udah ngasih tahu aku. Dia udah ngirim santet ke kita biar pernikahan kita gagal. Kenapa dia sejahat itu? Aku seneng deh, akhirnya kita bisa nikah juga. Setelah badai yang kita lalui, aku seneng kamu bisa bertahan. Aku juga seneng. Makasih juga ya, karena kamu bertahan. Nggak nyangka sama apa yang terjadi. Banyak hal yang udah kita lewati. Tapi Livi, udah ya, jangan ngomong soal dia di sini. Hari ini adalah hari bahagia buat kita. Pikirin soal kita aja. ayah. Ayah senang kalian akhirnya bisa menikah. Hari ini bukan hanya pernikahan, ini kemenangan atas niat jahat yang dikalahkan dengan doa dan kebaikan. Amin, makasih ayah. Saya titip Ines ya, tolong jaga dan cintai anak saya sepenuh hati. Jangan biarkan dia menangis. Kalau kamu gak sanggup, bahagiakan dia. Tolong kembalikan ke saya dengan baik-baik. Saya akan selalu menjaga Ines ya. Aku akan selalu jadi anak ayah. Iya dong. Ya udah, kalian nikmati acaranya ya. Jangan mikirin yang lain. Ayah mau nyamperin ibu kamu dulu. Aku seneng deh setelah apa yang terjadi sama kita. Akhirnya kita bisa menikah meskipun huru hara dulu. Dan untungnya kita bisa melewati ini sama-sama. Makasih ya udah mau bertahan. Tapi aku masih gak nyangka sama Livi. Dia sahabat aku. Aku udah anggap dia saudara malah. Ternyata dia malah mau ngancurin pernikahan kita. Ya aku juga. Tapi ya udahlah, aku nggak mau mikirin dia. Aku cuma mau kita bahagia aja sekarang.
Kadang yang paling menyakitkan itu datang dari yang paling dekat. Tapi kebaikan, jika bersatu kita selalu menang. Livi gak pernah kembali sejak hari itu. Aku juga gak pernah lihat dia lagi. Kita juga nggak ada yang tahu kondisi dia kayak gimana. Tapi ada untungnya juga sih. Sekarang jadi gak ada yang berani lagi bermain-main dengan ilmu hitam. Ines, Arman. Aku datang ke sini mau minta maaf sama kalian. Aku sadar sama semua kesalahan aku sama kalian. Kesalahan aku nggak bisa termaafkan, tapi aku minta maaf dengan sungguh. Aku nggak tahu bisa maafin kamu atau enggak. Terlalu sakit, Liv. Kamu orang yang paling aku percaya. Tapi kamu orang pertama yang ngecewain aku sampai segininya. Aku minta maaf. Mending kamu pergi. Masalah ini udah selesai. Maafin kamu atau enggak itu jadi urusan kita. Sekali lagi aku minta maaf. Aku nggak salah kan? Enggak, kamu nggak salah kok. Kamu berhak untuk memaafkan dia kapanpun. Udah ya, jangan nangis.